sudah belajar dan menarik pengalaman itu, bagaimana untuk proses belajar yang berikutnya adalah melalui latihan. Tadi sudah ada belajar dari trial and error, mencoba-coba salah, sekarang kita berlatih. Nah, latihan ini tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita memperoleh keterampilan dan kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita sudah terampil dari latihan tersebut, kita akan menjadi terbiasa. Oh, seperti ini toh, bagaimana menyesuaikan diri ini. Anak-anakku di dalam proses belajar, dari belajar sendiri, pengalaman dan latihan, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri, dikatakan begitu. Ada lingkungan. Dan lingkungan yang mana? Nah, lingkungan ini terbagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu yang pertama kali, yang paling mendasar adalah lingkungan keluarga. Maksud dari lingkungan keluarga di sini yang paling mendasar, yang Bu Asri katakan tadi, mendasar adalah bagaimana proses belajar ini dibentuk. Ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang memberikan rasa aman dan percaya diri, dan tentunya di dalam lingkungan keluarga ini berpengaruh sekali. Sebelum kita beranjak ke lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan sekolah, yang seperti kita tempati yang sekarang ini, ya, lingkungan sekolah di mana Anda bisa bertemu dengan teman-teman, dengan bapak dan ibu guru di situ. Nah, ini juga harus melalui proses belajar. Dengan teman sendiri, dengan bapak ibu guru tentunya akan berbeda. Dan ini juga harus melalui satu proses belajar. Mungkin dengan teman-teman kita bisa, ya, bicara atau melakukan sesuatu dengan seenak kita, dengan kenyamanan kita. Tetapi dengan bapak ibu guru mungkin ada hal yang lain yang sama, ya, kita lakukan dengan orang tua kita di rumah. Ini anak-anakku di lingkungan sekolah. Dan berikutnya lingkungan yang lebih luas lagi adalah lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat ini ada nilai-nilai, ada aturan, ada norma-norma, dan tentunya pesan moral yang ada di dalam masyarakat ini. Nilai satu masyarakat itu akan beda satu dengan yang lain, sehingga ini juga perlu penyesuaian diri. Dan aturannya juga berbeda. Ya. Contoh misal di suasana corona ini, ada yang menutup lingkungannya dengan rapat sekali. Tetapi mungkin ada lingkungan yang tidak sebegitu rapat, yang masih memperbolehkan kita untuk bisa bersosialisasi meski harus pakai jarak, ya. Nah, ini adalah aturan-aturan. Dan yang berikutnya adalah norma. Norma yang terjadi. Norma ini kita tahu bahwa ada beberapa norma yang kita ketahui, yaitu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan tentunya ada norma hukumnya. Di samping ada hal-hal moral yang kita bisa dan bisa tahu, dan tentunya kita harus sesuaikan di dalam lingkungan masyarakat ini. Anak-anakku yang terkasih, faktor yang mempengaruhi di dalam penyesuaian diri ini. Nah, kalau kita sudah tahu faktornya, kita sekarang maju ke proses penyesuaian diri. Bagaimana kita berproses di dalam penyesuaian diri ini. Unsur yang ada, satu yang ingin Ibu angkat, yaitu motivasi. Kita nggak asing dengan kata motivasi. Kita sering bicara, saya perlu motivasi, berikan motivasi. Nah, motivasi itu sendiri apa? Ya, kita tahu motivasi itu dari bahasa Latin movere.
yang artinya satu dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Ya di sini tujuannya supaya kita bisa menyesuaikan diri. Sehingga kalau kita bisa menyesuaikan diri, yang diharapkan apa? Kita bisa bersikap terhadap kenyataan yang ada. Jadi agak realistis yang seperti itu. Kita sampai kepada pola dasar. Pola dasar yang kita pakai. Pola dasar tentunya setiap orang berbeda-beda. Ibu mau angkat dari seorang ahli di dalam pola dasar ini, dari Schneider. Itu mengatakan di dalam pola dasar ada 10 pola dasar. Harapannya nanti kamu bisa punya pola dasar yang lebih banyak lagi ya. Ya. Anak-anakku, pola dasar. Kita melihat pola dasar yang pertama adalah dorongan, memaknai. Memaknai sesuatu kejadian. Memaknai sesuatu yang terjadi di dalam kita. Contoh yang paling gampang memaknai. Pada saat kita sakit, bahagianya kalau kita sehat. Sehat itu mahal ya. Ini kita bisa memaknai. Ya. Daripada setelah kita memaknai, kita paling tidak bisa. Yang berikutnya adalah pola berikutnya adalah penerimaan diri. Penerimaan diri ini harus ada satu hal yang paling penting adalah objektif. Penerimaan diri. Manusia diciptakan tidak sempurna. Ya, pernah Ibu tuliskan bahwasanya hidup ini tidak sempurna. Yang penting kita itu bahagia. Nah, ketidaksempurnaan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sehingga kita perlunya orang lain adalah apa? Untuk bisa saling melengkapi. Nah, di dalam kelebihan dan kekurangan kita, nah, kita bisa. Yang ketiga adalah pola yang berikutnya adalah menyesuaikan diri. Kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan kita. Ya, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi nggak perlu berlebihan, lebay nanti jadinya. Dari penerimaan diri, penyesuaian diri, berikutnya, pola berikutnya adalah dinamis. Dinamis itu diartikan sebagai hal yang bergerak. Ya, bergerak, dinamis itu harus paling tidak luwes, ya, fleksibel, nggak kaku. Dan dinamis ini yang bagaimana kita bisa membuat kita nyaman atau aman di situ. Kalau kita sudah aman, kita sudah nyaman, fleksibel, ya, nggak kaku gitu. Harapannya kita berperilaku yang positif. Kalau kita sudah aman, kita nggak kaku lagi, ya. Berikutnya adalah berperilaku positif. Berperilaku positif diartikan bahwa kita itu punya potensi-potensi atau punya kemampuan. Nah, harapannya adalah punya potensi yang positif agar kita bisa diterima dan tentunya menerima orang lain. Anak-anakku, perilaku positif. Ya, untuk pola dasar berikutnya adalah toleransi. Toleransi diartikan sebagai kita bisa mengerti dan menerima orang lain tentunya. Setelah toleransi ada respon yang sehat. Menerima orang lain dan tentunya kita harus merespon dengan yang merespon adalah respon yang sehat. Berempati. Kalau bahasa agak kerennya. Berempati bisa merasakan kesusahan atau penderitaan orang lain, tetapi merasakan juga nggak mendalam-dalam banget kali ya. Yang kedelapan adalah keterbukaan. Terbuka
itu diartikan sebagai mau menerima kritik dan saran. Tidak selalu kita mintanya dipuji, tetapi dalam hal ini kita menerima kritik dan saran agar kita bisa menyesuaikan diri. Anak-anakku yang ke-9, terbuka, dan tentunya yang ke-9 itu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Tadi Bu Asri sudah mengatakan bahwa norma-norma yang ada adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan tentunya adalah norma hukum. Nah, kita bertindak sesuai dengan norma yang ada. Ada keselarasan antara hak dan kewajiban kita. Ke-10, tentunya kalau sudah bertindak sesuai dengan norma, paling penting adalah percaya diri. Ini yang paling penting. Percaya diri, jadi percaya diri diartikan sebagai kita juga harus percaya kepada orang lain. Di samping kita juga percaya untuk diri kita sendiri. Kita sudah mengetahui faktor-faktornya, prosesnya, dan pola dasar di dalam penyesuaian diri. Harapannya akan muncul pertanyaan. Apa sih penyesuaian diri itu? Apakah aku pernah mengalami kegagalan di dalam penyesuaian diri? Bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru yang tentunya kita masuki? Demikian anak-anakku paparan tentang penyesuaian diri. Harapannya dalam penyesuaian diri ini bermanfaat untuk kita semua. Kita amini bahwa susah hari ini itu untuk hari ini. Besok ada susahnya sendiri. Sehingga orang bijak mengatakan tidak ada permasalahan dan pergumulan yang menyusahkan kita, menyakitkan kita, kalau kita tahu kenapa Tuhan menghadirkan kepada kita. Selamat pagi, sukses selalu untuk Anda. Tuhan berkati.